Oke sobat, ini adalah regulator gas Heat Pro HLP5C GB. Nah, regulator ini kayaknya baru beredar ya. Karena saya sendiri yang nggak akan tahu kalau tidak salah satu dari kalian yang menyebutkannya di kolom komentar. Dan begitu saya coba cek di Shopee, saya langsung tertarik ya dengan konsepnya yang agak berbeda. Nah, tapi apakah ekspektasi tersebut akan sesuai dengan kenyataan? Yolah, akan langsung saya review regulator Heat Pro yang terbaru ini. Dan saya akan melakukan beberapa penilaian. Nah, kalau bicara masalah desain, saya benar-benar tertarik dengan desainnya ini ya. Dan kalau disuruh beri penilaian 1-10 ya, saya akan berikan nilai 9. Kenapa? Karena dari sini sudah kelihatan ya. Desainnya itu dia menggunakan dua tombol ya, alias dua besi pengait regulator. Jadi yang ini adalah tombol pengait yang di sini ya. Oke, sekaligus yang mengaktifkan pin penekan. Dan yang ini adalah tuas untuk pengait yang di sini ya. Oke, jadi dia pengait awalnya sebelum kita gunakan tombol utamanya. Dan belum lagi kalau dari bentuk knob plastiknya ini seperti menyerupai anak panah ya, atau sirip ikan. Nah, ini juga sama. Ya, cukup anti mainstream lah. Dan seperti saya bilang di awal tadi, secara konsep memang berbeda untuk regulator lainnya yang punya rentang harga menengah ke atas. Nah, kalau dari build quality alias bahan baku ya di sini saya nggak bisa berharap banyak dengan ya harga yang cuma sekitar 70-an ribu kalau kita lihat di Shopee ya. Jadi satu yang mau saya soroti bagian ini ya. Ini kan adalah tuas awalnya ya pada saat kita mau masang regulator ini ke tabung gas. Nah, kalau saya boleh tebak ini kan bahannya juga babet ya. Nah, sedikit saran sih ya kalau bisa karena memang ini tuasnya cukup sering-sering bakal ditekan. Alangkah lebih bagusnya kalau memang ini terbuat dari stainless ya. Kalau ini walaupun warnanya keperakan, saya yakin ini adalah sepuhan. Nah, kemudian yang saya soroti adalah di bagian pirnya. Berhubung yang namanya regulator pasti bongkar pasang gas dan ini pasti sering ditekan naik turun. Nah, mudah-mudahan pihak Heat Pro sudah memikirkan akan kualitas pirnya. Jadi pirnya nggak gampang patah ya. Itu harapannya sih. Selebihnya kalau untuk jarum manometer nih standar ya. Walaupun ini tampaknya dicat ya. Nah, ini bisa dikelupas catnya. Nah, kalau kita bicara masalah detail serta finishing ya Heat Pro ini ya saya rasa masih sekelas lah ya dengan produk-produk Cina kelas bawah. Kenapa seperti itu ya? Karena memang segi finishing dan detailnya tidak sama sekali dijaga ya. Nah, kalian lihat ini ya. Ini grease atau gemuknya yang bleber ya. Ya padahal sebenarnya ngasih gemuk juga nggak harus terlalu banyak-banyak seperti ini. Ini kan menimbulkan kesan jorok. Nah, lanjut kemudian yang saya perhatikan itu adalah pemasangan seal di bagian dalam ya. Nah, jadi positifnya ya sealnya sudah ada ya untuk regulator ini ya. Ini nilai plus. Tapi ya nilai minusnya pemasangan seal kayaknya seperti sembarangan ya. Nggak ditekan masuk semua. Ya kelihatan di bagian ujung-ujungnya itu. Jadi berbanding dengan desain kalau saya bilang untuk finishingnya ini sangat-sangat kurang. Oke, ini adalah bagian yang boleh dibilang penting nggak penting ya. Kalau ada bagus, kalau nggak ada sih sebenarnya nggak apa-apa juga. Nah, jadi ya regulator yang kita beli, ya usahakan kalau memang bisa itu bagian atasnya terbuka. Jadi ya kalau ada sesuatu bisa kita akali ya, atau kita bisa lakukan sesuatu. Nah, maksudnya bagian atas bukan bagian merek ini ya. Nah, kita cungkil untuk melihat. Oke, dan yap, bagian atasnya ini terbuka. Nah, inilah menurut saya. Jadi ada baut plastik setelan gasnya ya. Jadi kalau misalnya setelan gasnya kurang tinggi, kita bisa tekan. Maksud saya bisa kita putar dan kalau ketinggian bisa kita kecilkan. Nah, inilah maksud saya, oke. Jadi ini poin plus juga. Oke, uji coba pertama kita mau lihat posisi saat regulator ini terpasang ke tabung gas. Nah, ini kan menggunakan dua pengait atau dua tombol. Seharusnya posisi regulator benar-benar lurus, nggak boleh miring ya. Dan cengkeramannya seharusnya kencang. Nah, sekarang kita akan lihat apakah hal itu terjadi. Nah, cara pasangnya kita tarik dulu ya. Kata seperti ini, kita letakkan. Oke, nah ini sudah terkunci ya.
Tapi itu baru satu tombol. Sekarang kita coba untuk tombol utamanya. Dan oke, sudah keluar angin awalnya. Sekarang kita lihat. Oke. Yap, ini benar-benar lurus ya. Nggak terasa miring. Oke. Dan kalau kita goyangkan ya nggak ada goyangnya sama sekali ya. Kemudian kalau diangkat, oke, cengkramannya kuat sobat. Lanjut kita akan coba hal yang kedua. Nah, hal yang kedua ini adalah ini terkait dengan adanya seal yang di bagian dalam. Nah, kalau misalnya karet regulatornya hilang atau tidak ada atau mungkin rusak, apakah mampu karet seal yang ada di bagian dalam ini untuk mengatasi kebocoran gas? Nah, sekarang saya akan lepas karet seal yang ada di bagian dalam dan kita akan pasang tanpa karet yang ada di bagian dalam tabung gas ya. Dan kalau pada saat kita pasang regulator ini ke tabung gas sama sekali nggak ada kebocoran gas, berarti untuk tahap awal keamanan dia sudah lulus ya. Oke, nah terlepas dari pemasangan sealnya yang memang kurang rapi ya. Dan sekarang kita akan kunci. Seperti inilah hasilnya sobat ya. Oke, jadi nggak ada kebocoran gasnya ya. Sama sekali nggak ada kebocoran gas. Saya dekatkan mikrofon. Aman. Dan untuk fungsi awal GO3-nya kita mau lihat sensitivitasnya. Oke, ini cakep ya. Termasuk sensitif banget ini sobat. Oke, sampai di sini kalian pastinya sudah punya pendapat masing-masing lah ya. Nah, apapun pendapat kalian boleh kalian tuangkan di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Nah, kalau saya disuruh mengambil kesimpulan, saya cuma mengatakan satu hal. Kalau kalian hanya menginginkan keamanan yang lebih, kemudian harga yang terjangkau, dan nggak peduli sama yang namanya finishing, ketelitian, dan kerapian, ya bolehlah ya. Untuk memilih regulator Heat Pro ini menemani kompor gas kalian. Dan bagi kalian yang mungkin tertarik, pingin tahu harganya atau mau sekalian beli, gampang. Kalian cek saja kolom deskripsi atau kolom komentar, nanti saya kasih link pembeliannya. Video ini kita akan lanjut ke part yang kedua. Wassalam.